Halo Bapak Ibu semuanya. Nah, kali ini kita akan bahas fitur mengenai kuis. Nah, kuis ini diberikan kepada mahasiswa bisa sebelum mendapatkan materi maupun setelah mendapatkan materi. Nah, kuis ini adalah isinya soal yang ringan-ringan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk evaluasi saja. Bisa pretest maupun posttest karena nanti ada fitur yang lain yaitu assignment atau tugas. Nah, ini kuis ini yang pokoknya yang ringan-ringan saja seperti itu, jangan yang berat-berat gitu. Nah, jangan lupa di sini tool editing. Kemudian kita masuk ke pertemuan keberapa kita mau memberikan kuis tersebut. Kemudian kita add an activity. Kemudian kita ambil yang kuis yang ada centangnya. Nah, di sini kita klik. Oke, kita masuk ke isiannya. Di sini name itu bebas saja, misalnya soal nomor 1. Deskripsinya misalnya kerjakan soal berikut. Nah, atau sini name-nya adalah pretest. Nah, misalnya pretest ke-1 misalnya. Jangan lupa di display biar biar mahasiswa mengetahui apa yang harus dia kerjakan. Kemudian kita berikan timing. Di sini kita bisa setting kapan kuis ini dibuka dan kapan kuis itu ditutup. Kemudian batas pengerjaan dalam satu soal itu berapa menit. Nah, seperti itu. Jangan lupa kita enable di sini biar kita bisa menyeting. Misalnya kuis ini akan dibuka tanggal 24 September jam 1 siang. Misalnya jam 13.00. Kemudian akan ditutup pada hari yang sama jam 14. Misalnya kita berikan waktu selama 1 jam. Kemudian ini time limit adalah batas waktu pengerjaan satu soal. Misalnya kita berikan batas satu soal itu 1 menit. Nah, seperti itu. Kemudian kita berikan grade-nya. Di sini passing grade-nya misalnya kita berikan mahasiswa yang lulus kuis ini misalnya dengan nilai 7. Nah, berarti di bawah 7 dia tidak lulus. Kemudian di sini attempt allow. Nah, berarti di sini adalah mahasiswa diberikan berapa kali kesempatan untuk mengerjakan soal tersebut, soal kuis tersebut. Nah, biasanya kan mahasiswa kalau kuis itu kan asal-asalan nggih. Nah, kemudian kita berikan sehingga nilainya akan kecil atau tidak masuk passing grade, sehingga kita berikan kesempatan lagi untuk mengerjakannya. Nah, kalau unlimited berarti kan dia bisa mengerjakan berkali-kali nggih Bapak Ibu ya. Jadi itu tidak baik juga untuk mahasiswa. Jadi kita berikan batasnya, misalnya kita berikan kesempatan 2 kali, sehingga ketika dia mengerjakan pada pertama itu asal-asalan, yang kedua dia akan lebih serius mengerjakannya. Nah, untuk yang fitur atau menu-menu yang lain di sini bisa Bapak Ibu explore nanti. Kemudian kita save and display. Nah, di sini muncul attempt allow itu 2 kali pengerjaan. Kuis akan dibuka. Kuis tidak akan tersedia sampai tanggal 24 jam 1 dan kuis akan ditutup tanggal 24 jam 2. Time limitnya batas waktunya 1 menit. Nah, kemudian sini adalah edit quiz karena kita akan menambahkan kuisnya. Kemudian kita add di sini ada new question. Nah, di sini muncul beberapa menu Bapak Ibu untuk questionnya. Ada multiple choice, ada true or false, matching, short answer, dan seterusnya. Nah, karena terlalu banyak, di sini saya akan menjelaskan beberapa menu saja. Nah, saya contohkan di sini multiple choice. Berarti kita membuat soal ABCD ya, Bapak Ibu nggih. Nah, misalnya question name-nya nomor 1. Question text-nya misalnya kita berikan Universitas Amikom
Yogyakarta terletak di kabupaten mana? Nah, misalnya seperti itu. Kemudian di sini feedbacknya. Nah, ini ketika mahasiswa itu sudah menyelesaikan soal tersebut, mau diberikan pesan apa misalnya? Misalnya, terima kasih, jawaban sudah diterima. Misalnya. Tapi ini nggak wajib ya Bapak Ibu nggih. Atau apa? Monggo saja. Terus kemudian di sini shuffle the choice. Nah, ini adalah diacak. Jadi nanti jawaban ABCD-nya itu bisa teracak. Bapak Ibu nggih, antara satu mahasiswa dengan yang lainnya. Nah, misalnya di sini choice pertama terletak di misalnya Gunung Kidul. Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ternyata salah nih. Berarti grade-nya nah, di sini ada 100% bla 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 sampai di sini ada negatif. Nah, negatif itu ketika mahasiswa menjawab salah, berarti nilainya akan dikurangi. Nah, kalau misalnya menjawab salah tidak dikurangi, ya kita pilih yang non aja. Ini berarti salah tidak mempengaruhi nilainya. Nah, misalnya feedbacknya, coba lihat peta. Nah, misalnya seperti itu. Tapi ini tidak wajib, tidak diberi juga tidak apa. Pilihan kedua misalnya Sleman. Nah, berarti benar di Sleman. Nah, kita berikan grade-nya 100% karena benar. Yang ketiga misalnya di Kulon Progo. Nah, di Kulon Progo ternyata salah. Ya, kita nun saja karena tidak mengurangi nilainya. Terus kemudian di Kota Jogja. Kota Yogyakarta. Nah, ternyata ini juga salah. Ya, kita nun saja. Yang keempat di Kabupaten Bantul. Nah, kita nun. Kemudian kita save. Nah, kita lihat Bapak Ibu di sini. Nah, sudah muncul di sini. Universitas Amihum Yogyakarta terletak di kabupaten mana? Sleman, Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul. Nah, ini adalah tampilan yang akan dilihat oleh mahasiswa nantinya seperti itu. Nah, kemudian misalnya soal yang kedua, saya memberikan contoh menu true or false. Nah, sini kita tambahkan. Kemudian di sini question name-nya nomor 2, question text-nya Universitas Amikom Yogyakarta terletak di Kabupaten Sleman. Nah, jawabannya kan benar. Berarti correct answer-nya yaitu adalah true. Nah, seperti itu. Nah, ini general feedback-nya. Misalnya diberikan terima kasih lagi telah menjawab pertanyaan ini atau bla bla bla, tapi ini tidak wajib. Tidak diberikan juga tidak apa. Nah, kalau misalnya correct answer-nya itu false, misalnya di sini berarti kita salahkan Kabupaten Bantul misalnya. Nah, berarti sini adalah correct answer-nya adalah yang false. Nah, seperti itu. Feedback-nya ketika benar apa, ketika salah apa. Nah, ini selamat Anda benar. Nah, selamat, mohon maaf Anda kurang beruntung. Nah, misalnya seperti itu. Tapi ini tidak wajib ya Bapak Ibu nggih. Kemudian kita save change. Nah, kemudian kalau mahasiswa itu kan biasanya mereka nyontung ya Bapak Ibu ya untuk soal-soalnya nggih. Nah, untuk mengantisipasi saling mencontek antar satu dengan yang lain, di sini ada fitur shuffle. Jadi mahasiswa itu nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa berubah-ubah, acak. Jadi antar mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain itu tidak sama nomor satunya. Sampai nanti membuat soal berapa, misalnya ada 10 soal. Itu akan acak antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Kemudian tadi yang multiple choice, di sini kita lihat tadi, di sini juga sudah ada keterangan
shuffle the choice. Jadi ABC-nya ini bisa berubah-ubah. Gitu Bapak Ibu. Tampilan di mahasiswa itu bisa berubah-ubah. Jadi tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini biar mereka belajarnya mandiri, tidak mengandalkan mahasiswa yang lain atau teman yang lain. Kemudian di sini masih banyak sekali Bapak Ibu untuk kuis-kuisnya. Biasanya IC di sini ada short answer atau jawaban singkat, ada matching, mencocokkan, kemudian bla 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 lah, di sini banyak sekali. Nanti Bapak Ibu bisa melihat atau mengeksplor sendiri. Kemudian yang IC misalnya kita add. Nah, question name-nya misalnya soal nomor 3, question text-nya. Nah, di sini tidak ada jawaban Bapak Ibu. Nah, jawabannya tidak pasti karena IC, sistem tidak bisa membaca kecocokan bahasa seperti itu. Jadi ya ini karena IC itu biasanya subjektif, jelaskan, pengertian, sebutkan dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat nanti Bapak Ibu jawabannya di masing-masing mahasiswa seperti itu. Kemudian di mana Pak jawabannya Pak? Ya, kita bisa lihat di partisipan nanti di sini. Partisipannya. Nah, di sini nanti sudah ada siapa yang mengerjakan, kemudian siapa yang belum mengerjakan, kemudian grade-nya apa. Nah, nanti dari sini kita bisa download gitu dari Excel, kemudian kita olah sendiri nanti di luar. Seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa cukup untuk fitur kuisnya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup masing-masing grup LMS ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa.